Uang kan Pak Hanif lah. Iya. Kalau sudah berapa lama ini budidaya ikan itu, Pak D? Oh, sudah sangat lama, sudah bertahun-tahun memang ada, bukan budidaya sih kalau Pak Ade nih. Pak Ade ini memang ada kolam resapan ya, ada kolam resapan. Kolam resapan itu ya Pak Ade manfaat ke baik, Pak Ade isi ikan, nah itu nah. Ikannya juga ya beragam sih, dari lele, gabus, gurame, sampai ke iwak nila. Yang paling sering kan iwak nila yang galak kamu wong pancing ini tuh nah. Iya. Nah itu nah. Mana ceritanya? Berarti tadi ikan yang di kolam itu gabus, nila, cak itu ya? Iya, yang paling sering itu iwak nila lah fokusnya mak itu nah. Lah katanya iwak belido ini kau, ininya tadi kata ayah kau. Tidak, jadinya gabus ya. Belida kan tidak diboleh pelihara dewek. Ya, kalau belida itu Pak Ade pernah tahu juga sih, pernah. Karena Pak Ade dulu kan pernah tinggal di Palembang, di Pemulutan. Jadi di Pemulutan itu uang nambah, bukan nambah sih, budidaya ikan belido itu pakai tambak bambu yang dianyam. Kalau di sana namanya perumpung. Jadi dianyam itu, sudah itu sungai itu kan ngalir. Jadi sungai itu disekat-sekat pakai tambak bambu itu tuh tadi. Nah baru dimasuki bibit ikan, dia ikan belida itu. Yang setahu Pak D. Nah tapi berjalannya waktu ikan belida itu dilindungi secara hukum sekarang. Jadi iwak belida itu dibudidayakan bukan untuk dikonsumsi, tapi biasanya difokuskan untuk pemulihan populasi sekarang ini. Biar tidak punah saat itu ya? Hah? Biar tidak punah dia. Ya biar tidak punah, karena dia kan banyak uang sekarang. Dari dulu itu, bukan sekarang Pak, dari dulu sampai sekarang ini punah lah termasuk iwak itu. Makanya dilindungi iwak itu. Tidak boleh sembarangan uang konsumsinya, jual belinya. Nah, karena untuk bahan kerupuk sama pempek, iwak itu iwak paling lemah itu. Iwak mahal itu, iwak belido itu. Iwak belido itu waduh yang sampai 10-15 kilo besarnya pernah Pak Ade jingok digotong wong dua itu. Iwak belido itu waktu di Pemulutan dulu. Nah, kolamnya juga biasanya kolam tanah dia harusnya, jangan kolam semen. Karena dia menurut habitat asli dia dari sungai air tawar kan ikan belida tuh. Oh tadi itu makannya dipasang sekat itu biar masih air sungai cak itu. Iya. Ya biar air sungai, sudah itu sekaligus untuk sirkulasi banyu kan air ngalir di sungai itu. Jadi uang tidak repot lagi nak beli filter, nak jernih ke banyu. Jadi cukup dipasang itu tadi yang bambu dibelahi, dianyam-anyam. Jadi disekat-sekat be sungai itu. Jadi enceng-enceng gondok, gulma-gulma itu dibiarkan untuk pertumbuhan plankton. Nah biasanya plankton itulah makanan awal daripada jentik-jentik bayi-bayinya ikan belida itu tadi. Nah untuk perkembangannya ikan belida itu kalau budidaya, Pak Ade dulu pernah sih di Indralayo waktu Mas Hanif mondok pesantren di Indralayo, pernah terjingok di mana lah itu lupa ya itu Pak Ade itu. Uang budidaya itu kalau tidak salah untuk pembibitannya itu belida itu disuntik hormon dia supaya untuk betelok macam itu kakek kalau sudah betelok dipijah kan ditetes ke kakek kalau sudah berbentuk larva macam itu baru itulah tadi plankton itu untuk makanannya. Nah, baru disambung dengan pelet. Kalau dia sudah agak besar dipisah di kolam empang itu tadilah yang pakai sekat-sekat bambu itu tadi. Nah, sudah dipisah macam itu baru dibeli ke jenisnya PEP 1000 kodenya. PEP 1000 itu por yang kecil-kecil macam itu untuk
untuk bayi-bayi, bukan untuk bayi sih, sudah untuk anak-anak ikan. Kalau untuk bayinya dia khusus makan plankton itu tadi yang dari apa ya, jentik-jentik nyamuk macam itu. Nah, apa cacing sutra yang tumbuh dari gulma-gulma yang di sungai itu tadi, yang nempel-nempel di tanah itu. Nah itu setahu Pak D, ya Pak D tidak belajar khusus sih tentang ikan belida itu. Nah itu biasanya dia pakan alaminya itu plankton itu untuk fase awalnya dia dari pemijahan larva-larvanya itu. Nah terus belida itu juga termasuk iwak yang pertumbuhannya lambat itu lah. Oh. Setahu Pak Ade belida itu butuh waktu 3 tahunan untuk nyampe besar 1 kilonya itu. Besarkannya dia sampai bobot 1 kilo si kok iwak itu, belida itu butuh waktu hampir 3 tahunan kalau tidak salah dengar dulu. Memang lama sih belida itu, termasuk yang pertumbuhannya agak lambat macam itu. Nah cuman ya memang luar biasa iwak itu, memang memang gurih, makanya dia dipakai bahan baku untuk pempek, untuk kerupuk kan, di Palembang tuh biasanya. Sekarang ini sudah jarang sih, bahkan mana langka lah. Sekarang ini sudah tergantikan oleh gabus juga sudah mulai agak berkurang sekarang ini. Gabus dipelihara sekarang banyak. Iya, 3 tahunan dia belida itu besarkannya. Nah, belida ini juga kalau sudah agak besar-besar dipijahi, dipisah-pisah. Kalau tidak dia predator iwak ini. Saling makan sama dengan iwak dia. nila. Saling makan enggak dia kaget tuh kalau enggak dipisahi. Iya, predator. Predator dia nih, sama dengan iwak nila. Jadi dia ini jenis iwak yang makan sesama, Mak itu. Nah, makanya jangan heran kalau masukkan pokoknya 1000 bibitnya tuh kan, yang jadi paling 100 atau 50 biji kagak. Jangan heran karena dia yang kuat makan yang lemah macam itu. Nah, saling makan lah dia. Apalagi kalau pasokan makan dari si penambaknya tuh kurang atau tidak pernah dijuk makan, jangan harap berhasil kan. Diembatinya yang kerdil-kerdil itu oleh dia, jadi udah sempat besar lagi, dia dimakannya oleh yang sudah besar macam itu. Nah berarti ngasih makan tuh harus tepat waktu cak itulah, biar dia tidak saling makan, biar tidak kanibal cak itu ya. Iya, di samping tepat waktu juga harus dipisah, dipijahi mana yang sudah memang besar, harus dipisah. Walaupun dia makannya banyak, cuman kalau tidak dipisah dia tetap sifat asli dia itu predator macam itu. Nah, predator dia tetap memburu yang lemah macam itu. Nah, buru yang lemah iwak itu, makanya agak repot. Setahu Pak D ya, di Indralayo itu Pak D dulu pernah jingok ada uang kenya dulu, tapi sudah lama waktu Mas Hanif mondok pesantren di Indralayo dulu, yang Pak D sering ke Palembang dulu. Kau masih kecil dulu, kau masih SD kelas berapa kau? Yang Mas Hanif di SMP di RU dulu. Nah. Kalau biasanya uang melihara belida tuh apa beda susahnya? Ya itulah tadi, iwak belida itu dia nak sirkulasi banyunya normal. Makanya dia kalau di daerah-daerah Palembang situ macam di Pemulutan, di Indralayo di situ kan, dia pakai tambak itu tuh tadi, yang bambu dianyam itu tuh tadi, disekat-sekat sungai itulah, tapi disekat-sekatnya oleh tambak bambu itu tadi, namanya apa ya? Dia ditambak di apa ya namanya tuh, empang pakai empang bambu itu. Nah jadi dia tidak perlu lagi minyak ke alat, sudah itu peralatan canggih apa segala macam, cukup dia sirkulasinya lewat air sungai yang ngalir itu baik, itu murah meriah istilahnya. Biar alam yang kerja itulah ya. Biar alam yang kerja dia tuh kalau di sungai. Iya, itu baik, sudah tuh makannya dia tuh. Makannya itu nak teratur, kalau tidak dia saling makan. Sudah tuh iwak itu juga
Apa dia juga kurang ini nih yang sih masalah ikan itu. Yang jelas ikan itu satu memang agak rumit budidayanya kalau memang niat budidaya. Yang kedua kali ikan itu butuh waktu lama untuk besar macam itu. Nah, tidak macam iwak lele atau iwak nila kan. Kalau iwak nila 4 bulan 5 bulan udah bisa panen dia. Kalau iwak belido hampir sama dengan gurame, agak lama. Kalau gurame itu butuh setahun lebih dia baru bisa besar. Kalau iwak belido itu bahkan sampai hampir 3 tahunan dia untuk bobot 1 kilogram itu. Macam itu lah. Nah, lain dengan iwak nila yang galak kamu pancing di belakang rumah pade, itu cepetnya itu lah. Cepetnya itu, dibiar ke bae dia, kau masuk ke 10 biji be, dibiar ke bae dia. 2 bulan 3 bulan, sudah berkembang jadi ratusan dia, bahkan bisa jadi ribuan dia. Ya karena dia terus. Apalagi kalau kolam airnya itu tidak terlalu dalam, ada media tempat dia bersembunyi, tempat dia apa ya? Cak eceng gondok cak itu dia sembunyi cak itu. Apa lubang-lubang di pinggiran itu? Iya itu ada lubang biasanya, ada lubang-lubang, ada tempat-tempat yang cetek, yang banyak ditumbuhi ganggeng-ganggeng, itu kan tempat dia nyumput istilahnya tuh kan. Nah disitulah dia beranak pinak. Nah biasanya yang ngurusi anaknya itu nila jantan kalau iwak nila tuh. Nah iwak nila betina itu tugasnya cuma betelok baik macam itu. Nah kayak teloknya itu diremi oleh yang jantan. Kayak kalau sudah mateng lewat mulutnya itulah disembur ke anak-anaknya itu. Kayak kalau sudah dirasa dia tidak aman, anak-anaknya itu oleh pejantannya itu disedot lagi jentik-jentik dari tetasan telok itu tadi, dikulum lagi dengan si jantannya, dengan bapaknya. Cak cupang itu ya dia tuh. Cari tempat yang aman dia, yang macam lubang-lubang atau tempat-tempat yang cetek yang tersembunyi, baru dilepasnya lagi kayak dibiarkannya main anak-anaknya tuh sambil dijagoinya. Kalau ada iwan deket nak makan, tumburnya, digigitnya, dikejarnya oleh dia. Nah itu. Biasanya apa yang buat iwak itu galak stres dia tuh? Apa galak mati tiba-tiba kan? Ya iwak itu sebenarnya distribusi banyu harus cukup. Di samping itu juga drainasenya ya macam apa ya, sirkulasi lah, bukan drainase, sirkulasi banyu bagus. Kalau kita nak tambah besar, wong tuh pakai alat apa tuh pemumpo dengan penyaring itu, maka ada filternya itu kan. Cuman itu mahal sih kalau padi secara otodidak baik, padi bikinkan ini baik sirkulasi dari pipa besar 4 in padi itu ayah tenggelam ke di kolam itu untuk ngatur ketinggian debit banyu. Karena nilai itu kan tidak pacak banyu terlalu dalam dia, kecuali kalau dia sudah besar nian. Nah, jadi pipa itu umpamanya kita ukur, kita pingin kedalaman kolam itu 60 cm atau 1 meter umpamanya kedalaman kolam itu. Ya pipanya itu kita potong sekitar 90 cm macam itu. Nah, jadi ketika hujan deras, kolam itu penuh, tidak akan sampai penuh bludak banyunya, masuk ke pipa itu, masuk ke pembuangan dia. Nah, pembuangan itu kita injui saringan macam itu supaya anak-anaknya kecil-kecilnya itu tidak terbuang lewat arus pembuangan itu tadi, pembuangan banyu, sirkulasi banyu itu tadi macam itu. Nah, jadi stabil banyunya. Nah, cuman kendalanya dia kemarau. Kalau kemarau kan panas. Sudah tuh suka nyusut banyu. Nah, penyusutan banyu itulah yang bikin iwak itu stres biasanya. Siko itu. Yang kedua kali ngenjuk makan ketika nak hujan atau dalam posisi sudah hujan, iwak nila itu tidak bisa diinjuk makan. Dia galak, dia rakus dimakannya. Cuman dia stres dia. Makanya tidak direkomendasikan, tidak diizinkan ketika nak hujan atau sudah hujan ngenjuki makan pakai pelet. Tidak boleh. Aturannya kan macam itu, tidak boleh. Nah, cuman kan
porsi makannya itu juga tidak teratur sih kalau Pak D nih. Kadang sehari ya tergantung uang galak main jingo. Kalau uang galak main jingo ngeruwek pur lempar ke kan, ngeruwek pur lempar ke kadang serantang. Cak ayah kau kemarin di kolam belakang Pak D ngambil 2 loki keliling dia sambil mainan Pak itu ayah kau tuh ngenjui makan nila itu. Ya macam-macam itulah polanya. Kadang seharian itu kalau Pak D pergi lupa ngenjuk makan dan dia tidak mati dia kalau sehari 2 kali tidak dinjui makan. Cuman ada backupnya kita tanami kangkung di situ. Kita tanami kangkung, kita tanami pokoknya apalah kira-kira yang gulma-gulma yang kira-kira bisa untuk makanan sampingan dia macam itu. Nah, terutama kangkung lah ya. Nah, jadi makanya kangkung di kolam Pak D itu tidak pernah utuh daunnya karena nila juga termasuk jenis ikan yang suka makan dedaunan dia. Di samping pur, pelet itu dia dedaunan, tapi dia juga ini predator juga. Ketika pasokan makanannya berkurang, ya kawannya dimakannya yang kecil. Nah, berkuasa dia yang besar, dihantemnya yang kecil-kecil itu, terleninya galo. Macam itu nah. Kalau ini kualitas airnya biasanya dicek enggak sama Pak D? Tidak. pH-nya segala macam maksudnya. Tidak butek apa tidak cak itulah apa iya. Tidak, dia tuh iwa itu tahan. Iwa itu jenis iwa tahan yang penting airnya itu satu tidak panas. Karena sinar matahari lebih bagusnya terlindung di bawah-bawah kolam itu ada pohon-pohon. Makanya di samping kolam Pak D itu kan Pak D galak kau jingok tuh Pak D tanami mangga, duren macam itu. Nah, jadi simbiosis mutualisme istilahnya tuh. Duren itu dia nyerot banyu di kolam, pohon-pohon itu nyerot banyu di kolam, dan kolam pun dengan sendirinya dia bisa bertahan melindungi habitat yang ada di dalamnya lewat teduhnya payung dari pohon-pohon itu. Nah, makanya Pak D katakan simbiosis mutualisme lah katakanlah. Jadi saling berkaitan dia istilahnya tuh antara hewan dengan tumbuhan, simbiosis mutualismenya macam itu nah. Kalau ngasih pakan pelet berlebihan itu nah, cak mana kira-kira jadikan ada? Jangan, kalau dia kebanyakan terkontaminasi kage airnya, itulah dia yang bikin stres tuh. Jangan dia bau jadi ininya kolam Pak. Pernah itu di kolam Pak D yang di dekat rumah, ada kan yang di belakang tower dekat telepon Pak D ada kolam semen. Nah itu tuh pernah dulu saking banyaknya pas musim lebaran, saking banyaknya saudara yang datang, jadi rame budak-budak itu podong geruwek ini nih pur pelet galau, podong lempar ke galau situ sampai iwaknya kenyang, tidak temakan pelet itu kembung-kembung besar-besar busuk di situ. Nah iwaknya besoknya podo stres. Nah itu, jadi tidak boleh itu karena banyunya tercemar. Karena pelet itu kan salah satunya juga zat kimianya ada di dalam pelet itu untuk pengawetnya. Jadi tidak boleh banyak pelet itu sebenarnya. Nah bagusnya pakannya itu perbandingannya 40-60. 40 itu pelet biasa, 60 itu kalau pacak ya sayur-sayuran macam itu nah macam. Kalau kita beli kangkung yang bagus-bagusnya di sayur tadi makan kita. Nah yang buruk-buruknya bekas petilannya itu buang ke kolam untuk makan ikan, itu bagus itu. Atau daun keladi kan, kalau ada daun-daun keladi itu dicacahi dimasuk ke situ. Nah itulah makanan ikan nila itu yang sebenarnya. Ikan nila, ikan gurame itu makanannya kan daun dia tuh sebenarnya. Cuman ya karena keterbatasan untuk kita akses mencari dedaunan itu, akhirnya ya solusinya ya pelet itulah tadi macam itu nah. Kalau misal malam apa lagi pergi ke luar kota, cak mana biasanya ngeceki kolamnya kalau Pak D?
ngecek kalau Pak Ade selama ini tidak Pak Ade pasangi CCTV. Pak Ade biar relatif aman sih. Soalnya Pak Ade di kampung kita di Batu Marta ini tempat Mama ini relatif aman sih lah. Tidak kate, cuman baik ya. Kalau siang, bukan siang sih, sore ya, sore sekitar jam-jam 3 nak masuk asar. Itu paling penyakitnya biawak. Nah, biawak itulah yang galak ngerusak ngabisi biasanya. Kalau dari manusia yang maling apa segala macam, tidak kate sih. Satu memang kultur masyarakatnya beragama. Jadi kalau ada apa-apa pengen apa-apa ngomong dia minta macam itu. Nah ya Pak Ade juga karena iwak itu banyak ya siapa baik lah, siapa nak bibit, siapa nak goreng ambil lah macam itu. Nah tidak jadi masalah. Nah, cuman yang jadi masalah itu hama ini dari binatang macam biawak, ulo macam itu. Nah, pernah Pak Ade pas nguras kolam dapat ulo berapa ekor ya? 8 ekor apa 9 ekor ulo kadut itu. Dan bahkan ulo kadut itu ada yang gendut perutnya, dibeset dengan kawan Pak Ade, keluar di dalam perutnya tuh masih utuh iwak nila warna merah. Nah itu, jadi lebih ke binatang sih gangguannya itu, macam ulo kadut itu sama biawak itu lah. Kalau yang pembudidaya belida tadi, nah dia misal nak ngecek airnya itu ngecek apa dia biasanya? Nah, tidak tahu juga Pak ya. Pak Ade tidak terlalu dalam sih tentang ikan belida itu. Setahu Pak Ade, masyarakat kampung di Pemulutan, di Indralayo itu tuh tidak make alat-alat sih. Mereka cuman yang itu tadi yang Pak Ade cerita ke mereka alami, make empang dari bambu di anyam itu tadi, di sekat-sekat sungai yang mengalir itu tadi. Jadi dengan sendirinya sirkulasi banyak itu berganti lewat aliran sungai itu macam itu. Nah, kaceknya untuk nahan iwak itu supaya jangan lari lewat empang itu tadi, itu banyak Pak Ade tahu. Kate sih alat-alat apa khusus yang Pak Ade ketahui itu tidak terjingo oleh Pak Ade macam itu. Nah, mengandalkan kemurnian alam. Nah, jadi pergerakan air itu alam yang ngatur macam itu lah. Iya. Ke ini ya sekarang ke tumbuhan sekarang. Tadi iya. Yang ikan sudah selesai kan? Nah, ikan sudah ikan. Tumbuhan. Ya Pak Ade sudah berapa tahun nganu-nganui tumbuhan ini? Pak Ade, semenjak di Batu Marta Pak Ade tahun 2024 ya, pas kakak Arif lahir di Batu Marta, Pak Ade sudah pindah buat rumah di Batu Marta. Ya sudah, karena lahan luas kan, sudah itu potensi alamnya mendukung, baik itu macam pupuk kompos, sudah itu pupuk dari kotoran hewan, sudah itu juga banyaklah istilahnya tuh kan, dari segi keamanan juga mendukung. Jadi Pak Ade iseng-iseng baik, bukan fokus untuk budidaya nian, tapi iseng-iseng baik lah istilahnya. Tapi ya tetap dengan iseng-iseng itu bisa menghasilkan minimal untuk konsumsi pribadi lah macam itu, untuk konsumsi keluarga macam untuk Mbah Mama, untuk Bu Diani kalau pengen sayur, metik kangkung, metik terong macam itu. Nah, metik jagung, kadang cabai yang nggak pernah putus tuh cabai macam itu. Nah, kalau tanaman sayur kangkung apa itu mana yang paling sering Pak di ini tanami? Apa? Kalau tanaman sayur, tanaman apa yang paling banyak Pak ditanami di situ? Ya rata-rata sih, karena Pak Ade kalau ke Batu Rajo biasanya Pak Ade tuh belanja bibit.
Bibitnya itu macam-macam, tesin, kangkung, bayam, cabe, terong. Itu sudah galau Pak Ade budaya. Tapi yang paling sering nian Pak Ade itu yang mudah. Karena sering itu karena mudah. Itu biasanya bayam sama kangkung kan macam itu. Bayam, kangkung, cabe, terong itu yang paling sering. Kadang kacang panjang macam itu nah. Kacang panjang juga timun. Nah, Pak Ade coba galau itu. Kalau dulu timun itu sering nih dulu timun. Timun itu karena pertumbuhannya mudah, tapi nanamnya itu pas curah hujan cukup ya macam itu. Nah, baru itu Pak Ade embat ke kacang panjang sama timun, sekedar iseng-iseng baik untuk ngisi waktu luang. Macam itu nah. Pak D pernah ngitung enggak berapa meter persegi cak itu lahannya untuk nanam-nanam itu? Ya itu yang di belakang itu, yang di bawah Kelapo itu, sama yang di posisi Buah Naga itu dulu. Berapa? Yang di posisi. Berapa meter lah itu kira-kira udah besar? Itu tidak lebar sih lah, lebarnya kira-kira berapa itu ya? Ada lah ukuran 3 meter kali 4 meter itu, 3 kali 4 apa 4 kali 5 antara itulah 4 kali 5-an. Nah, kalau yang di belakang itu bahkan 2 meter kali 5 meter cuman manjang dia. Nah itu yang sepanjangan sekeliling arah Buah Naga itu yang Pak Ade jalari untuk nanam timun, kacang panjang, macam itu Nah untuk pagarnya kadang Pak Ade selingi jagung manis itu kan. Dulu Pak Ade ada videonya, tapi hilang itu videonya. Pak Ade nanam sayuran itu. Subur-subur nih, Jaki masih kecil Jaki itu. Jaki itu masih umur kelas berapa Jaki itu? Kelas 2 SD kalau tidak salah itu. Yang metik jagung itu. Nah itu dulu. Cuman hilang videonya entah kemana itu. Pernah dulu. Kalau kira-kira apa namanya lahan sebesar itu dibawa ke Palembang, ada enggak lahan di Palembang ini yang bisa seluas itu untuk tanaman misalnya? Kira-kira. Kalau sayuran itu bukan masalah lahan itu lah. Masalah apa ya? Masalahnya kesempatan kita untuk merawatnya. Bukan lebarnya, tapi konsisten kitanya macam itu untuk merawat. Untuk apa lebar-lebar kalau tidak terawat istilahnya tuh. Bahkan kalau di kota-kota besar itu uang di pekarangan rumah cuman, bahkan ada yang di apartemen itu uang bertingkat itu dia pakai polybag, dia sudah itu pakai media tanah di pucuk cor-coran, di pucuk loteng biasanya uang nanam-nanam itu. Apalagi kalau di kota-kota besar ya kayak Jakarta, Palembang, Surabaya, Bandung kalau itu kan tidak lagi sih dia ngandalkan lebarnya lahan. Kalau sekedar untuk konsumsi pribadi sama untuk hiburan, bahkan memang digalakkan sih sekarang oleh pemerintah setiap rumah itu untuk punya tanaman budidaya sayur, istilahnya tuh masing-masing tiap rumah, atau budidaya secara hidroponik macam itu. Nah, tapi Pak D belum pernah hidroponik. Oh, Pak D belum pernah nyoba hidroponik ya? Itu. Belum Pak D. Belum. Dulu pernah ya jengok kawan. Rumit. Sebenarnya mudah kata kawan. Cuman pakai obat, pakai pipa baik, disusun-susun, dirak itu. Segala macam. Pak D pernah jengok punya kawan Pak D. Sukses dia nanam kangkung itu di pipa-pipa. Dia tuh kan pakai banyu hidroponik itu. Pakai banyu-banyu itu ada pot kebetnya dia tuh. Jadi kalau sudah dia ngakar, dipisah ke, kaget dia tinggal gemuk ke bayi, banyak ada obatnya dia tuh. Nah Pak D tidak telaten yang macam itu. Pak D ini ya karena Pak D galak keluar kemana-mana, kadang nginep macam di Batu Rajo, nginep segala macam. Jadi tidak 100% nak diluru ini, nak dirawat inian. Jadi kalau medianya tanah itu bebas, yang penting 1-2 hari jangan telat nyiram baik prinsipnya kalau sayuran itu macam itu
ini kan zaman sekarang nih ada namanya aquaponik. Jadi bisa kolam Pak D itu kotoran ikannya diambil buat nutrisi kangkung apa-apa cak itu nah. Kira-kira mantep dah itu. Jadi ini. Misal lahannya sempit cak itu nah, tapi nak sekalian ikan sama tanaman dia. Oh bagus memang. Tadi pernah itu waktu kolam kering dulu tahun berapa itu yang kemarau panjang, kolamku kering. Jadi tanah bekas kolam iwa itu pecah-pecah. Nah jadi pecahannya itu ayah ambii, sudah itu ayah aduk sama pasir. Pernah itu ayah aduk sama pasir supaya dia untuk ngilangkan ininya apa struktur lumpurnya macam itu. Nah ketika dia disiram ayah campur dengan pasir, sudah itu untuk media tanam macam itu. Nah sudah itu Pak Ade campuri sekam padi. Nah, untuk nanam kangkung itu dulu, taburi bibit kangkung dulu. Cuman itulah, nak rajin nyiramnya nak pagi sore macam itu. Nah, kalau musim kemarau macam itu, pernah Pak Ade? Subur juga sih, subur jadi juga macam itu. Pak Ade masukin polybag dulu. Kalau misal ada alat untuk tahu informasi dari air ikan apa dari tumbuhan, apa biasanya datanya yang paling pengen di itu biar bisa dilihat dari HP cak itu nah. Nggak tahu aku pula. Nggak ngerti itu kalau sudah masuk ke alat pengalat macam itu Pak Ade tidak pernah sih. Paling ya autodidak itulah pengalamannya Pak Ade. Jika tanah itu subur, gembur, bagus, Pak diambil, Pak diolah. Kalau kalau dia pertumbuhannya bagus, berarti ya dipertahankan baik, paling sesekali dipupuk. Kalau pertumbuhannya tidak bagus, antara dua dia. Kalau tidak tanah itu keasamannya terlalu tinggi, atau tanah itu memang harus diolah lagi macam itu tadi yang Pak Dinjo pasir, tambahi pupuk umpama itu kan, penyiramannya nak rutin, umpamanya macam itu. pH ya, Nah, jadi dia tuh asam cak itu tuh. Bukan pH, dia tuh apa ya, make untuk ngurangi keasaman tanah itu ada nih yang namanya kapur dolomit kalau tidak salah. Nah, kapur dolomit itu memang ada jualannya khusus untuk mengurangi keasaman tanah dia. Jadi Pak Ade pernah nanam kok gagal terus, ngapola ini kata Pak Ade kan. Nah iyalah Pak Ade ngobrol-ngobrol ya, kebetulan di lingkungan kita di Batu Marta ini ada juga petani-petani sayur itu. Oh itu Mas katanya apa? Keasaman tanahnya tinggi ya, kurangi baik dengan kapur dolomit katanya. Nah Pak Ade cari di toko obat-obat pertanian ada itu, beli Pak Ade kapur dolomit itu. Kalau dulu Pak Ade beli itu harganya masih 75.000 sekarung besar itu. Ya, jadi cukup ditabur ke baik kapur dolomit itu baik ya, tidak nak make alat-alat elektronik nih untuk ngukurnya segala macam, tidak dikira-kira baik, autodidak baik macam itu. Nah jadi kalau sudah diinjek kapur dolomit itu diendap ke dulu beberapa waktu, sudah itu dicoba lagi ditanam. Nah beda dia pertumbuhannya. Nah ketika dia beda, kita jingok lagi struktur tanahnya itu memang belum normal nian atau butuh pupuk. Kalau belum normal nian kejingoan kan, dari pertumbuhan batangnya itu berpenyakit dia biasanya. Cuman kalau dia cuman kurang pupuk, lain dia kerdil tumbuhnya. Nah kalau kerdil macam itu, kalau seandainya tanaman itu berumur sebulan ya, pertumbuhan sebulan, kalau dia baru seminggu masih bisa ditolong itu, dikumpul dengan pupuk macam itu. Nah, cuman kalau dia sudah kasep umur sebulan 3 minggu baru nak kita pupuk, akan jadi dia, karena dia sudah kuntet timbulnya, sudah tidak ini lagi, tidak normal lagi dia pertumbuhannya macam itu. Nah, jenis tanamannya lah. Kira-kira tanaman itu umurnya macam bayam.
bayam itu berapa bulan macam itu nah masa panennya. Sudah itu kacang panjang kage macam itu nah. Timun macam itu nah. Iya. Ini kan apa kira-kira kalau ada alat untuk yang kata Pak D di Dusun Indralaya tadi yang belida itu untuk mantau kondisi air, kekeruhannya, suhunya, otomatis ganti airnya kalau panas, sama kamera buat monitor ikannya stres apa tidak, sama biar pakannya tidak kelebihan, itu cocok tidak buat mereka tuh kira-kira? Ya cocok baik, tapi butuh tenaga penyuluh dia. Tidak semua uang bisa menggunakan alat itu dan konsisten memakai alat itu. Yang jadi masalah kan itu sebenarnya. Jadi uang itu terkadang mamano kebiasaan lah. Karena dia kebiasaannya natural, alami, dia diinjuk yang macam itu kalau tidak ada tenaga penyuluh dia ribet, dia tidak ngerti dia, baik itu cara pemakaiannya, sudah itu juga cara perawatannya, sudah itu kendala-kendala yang timbul di kemudian hari, umpamanya itu kan. Nah makanya perlu tenaga penyuluh dia kalau memang mengeluarkan alat-alat yang macam itu tuh, sebab tidak seluruh peternak petambak dia nyaman dengan yang macam itu. Justru bahkan dia lebih nyaman lah yang natural itu tadi kebanyakan. Tapi kalau memang ada, tidak jadi masalah. Tapi itulah nak nyiap ke tenaga penyuluhnya yang ngajari istilahnya tuh. Iya. Berarti kalau misal diajari pelan-pelan itu berarti bakal bantu lah alat itu dak ini. Iya, galak. Sama dengan petani-petani dulu. Petani-petani dulu kan untuk ngolah sawah kan cuma 2 alatnya. Kalau tidak bajak, cangkol. Seiring berjalannya waktu, modernisasi, muncullah traktor kan. Nah, traktor galak uang. Ya siapa yang tidak galak nerima teknologi kalau memang ada. Yang jadi masalah sekarang ini harus ada tenaga penyuluhnya yang ngajari, pembimbingnya macam itu nah. Konsisten tapi tidak cukup sekali 2 kali. Sebab itu nak dibimbing, nak didampingi sampai keberhasilan pertama sesuai dengan jangka waktunya macam itu nah. Kalau umpamanya cuma diajari caranya macam ini, sudah terlepas pasti ditinggal ke umpamanya itu kan tidak jadi wong, pasti dibuang wong alat itu. Berarti kalau misal didampingi sampai masa panen oke. Berarti kalau untuk belida tadi itu bisa diajari sampai panen itu ya dia. Iya, bukan bisa, harus. Iya. Sebab menggunakan peralatan itu tidak seluruh uang kecerdasannya sama. Ada uang yang cepat nangkep dan konsisten. Ada uang yang bebel dia. Sudah sekali 2 kali diajari, besoknya alat itu macet umpamanya itu, bingung dia. Akhirnya dia jalan pintas, balik ke alami lagi dia macam itu. Nah makanya perlu pendampingan yang konsisten. Uangnya damping ini yang sampai masa panen macam itu nah. Minimal uang itu sesekali lah datang jingo. Mama apa umpamanya itu kan alat yang itu ada kendala. Oh iya ini kendalanya macam ini. Oh macam ini solusinya ini. Nah itu yang maksud Pak D penyuluh itu tadi yang dampingi. Jadi jangan unjuk alat umpamanya itu terus diajari, sudah itu ditinggal pergi. Nah tidak didampingi lagi seterusnya. Nah itu kebanyakan uang yang tidak pakai alat itu akhirnya. Kalau misal alat tadi kan yang untuk deteksi air biar tidak terlalu asam, tidak terlalu keruh, diajari kan ke pembudidaya itu sampai lancarnya dia. Kira-kira bisa tidak bantu yang tadi banyak gagal bibit ikannya apa tumbuhan tadi tidak hidup karena terlalu asam ininya. Bisa bantu dak alat itu kira-kira kagak? Ya alat itu sebenarnya diciptakan untuk mempermudah lah. Prinsipnya kan macam itu. Satu alat itu diciptakan untuk mempermudah kerjaan, mempermudah sistem macam itu nah.
Nah, tapi itu dimasalahkan teknologi itu harus linier, harus tegak lurus dengan dengan konsisten wong, baik itu yang pengguna maupun yang mengajarinya macam itu. Nah, ketika itu tidak seiring sejalan, maka alat itu jadi barang rongsokan baik macam itu. Nah, kita analogi ke bela, kita istilah ke macam traktor ya. Traktor itu bukan hanya sekedar untuk membajak baik. Ada traktor garu segala macam. Nah, fungsi dan kegunaannya berbeda, durasi waktunya, belum lagi perawatannya, maintenance istilahnya itu sudah itu bahan bakarnya. Bahan bakar tidak cukup jumlah liternya baik, tapi bahan bakar juga ditentukan juga untuk pemasokannya dari mana, distribusi bahan bakarnya kira-kira lancar apa tidak, ngambil di mana, harganya berapa, terjangkau apa tidak, macam itu. Nah, macam alat yang Aplah ngomong ke tadi untuk penjernih air, untuk segala macam itu kira-kira pakai daya listrik apa tidak, macam itu. Nah, ketika dia pakai daya listrik, di lingkungan tambak itu harus ada ketersediaan tenaga listrik di situ. Kalau seandainya di kampung-kampung yang belum masuk listrik, ya tidak berlaku itu. Atau di kampung-kampung yang sulit dapat ke BBM, tidak bisa nak pakai traktor macam itu. Nah, jadi harus linear teknologi itu dengan fasilitas pendukungnya di lapangan, baik itu tenaga penyuluhnya, pembimbingnya maupun fasilitas pendukungnya macam itu. Nah, sudah itu kalau umpamanya rusak apa solusinya? Ada dak spare partnya umpamanya si traktor ini tadi, macam itu. Nah, jangan sampai kayak gelutak kena batu apa patah ininya, skopnya, terus tidak bisa dipakai lagi. Tidak kate untuk bahan gantinya umpama itu kan nak nunggu dulu umpama itu. Nah, ketersediaan spare partnya cukup apa tidak macam itu. Nah, jadi agak panjang juga memang cerita, itulah teknologi namanya. Teknologi itu tadi yang Pak Ade omong ke tadi, harus linear dengan instrumen-instrumen pendampingnya dia. Nah, itu Pak. Iya. Kalau biasanya kalau di Indralaya itu yang pembudidayanya itulah tua-tua apa masih muda deh biasanya? Kebanyakan ibu-ibu sih, karena itu tuh empang di belakang rumah, di pinggir-pinggir sungai-sungai di Indralaya itu. Apa dia pernah lewat juga tuh banyak ibu-ibu yang ini. Ya cuman ya tetap bapak-bapaknya lah yang ngendalikannya. Ya minimal umur inilah ya, tidak terlalu tua nian, ya, tidak terlalu muda nian. Kebanyakan itu yang sudah berumah tangga, wong rumah tangga itu tambak rumahan lah, bukan tambak industri, bukan itu tuh. Kan tadi wong-wong yang sudah punya rumah tangga kan biasanya galak sibuk dia sama rumah tangganya. Kalau ada alat tadi bisa ngecek dari HP ngecek ikannya, ngecek pakannya, kira-kira bisa jadi solusi tak itu alat tadi tuh? Sangat jadi solusi. Cuman yang jadi masalah alat itu dapat bantuan atau harus beli dewek, itu iya. Kalau dia dapat bantuan juga tidak cukup sekedar dapat bantuan, dia harus ada pendamping yang ngajarin guna ke alat itu. Nah, kalau masalah berfungsi apa tidaknya, membantu apa tidaknya, ya sangat membantu macam itu. Nah, sama dengan traktor tadi, selama ini gua pakai cangkol. Kalau pakai cangkol nyangkol di sawah, mungkin sehari itu cuma dapat 10 meter kali 10 meter. Cuman kalau make traktor bisa jadi 1 hektar 2 hektar dia kalau make traktor. Nah, cuman yang jadi masalah dapat kenalat itu macam itu. Berarti kalau nak bantuan tuh tidak cukup alatnya, harus ada yang ngajari, harus ada listrik ke situ itu. Iya, instrumen pendukungnya harus dilengkapi.
ibaratkan apa ya, kita nak bikin satu pabrik, jadi infrastrukturnya itu harus komplit di situ, baik itu jalannya, listriknya, apanya ya, sudah tuh mesin-mesinnya, spare partnya, macam itu. Nah, kalau tidak cukup instrumen pendampingnya, ya tidak bisa jalan produksinya. Paling cak itu ya sudah selesai kita deh, Pak deh. Ini wawancara. Ini upload rekam ini ya? Iya, untuk kaget. Oh iya. Ya enggak apa-apa kan Pak deh dimasuki ke YouTube kaget suaranya nih. Hah? Nak dimasuki ke YouTube suaranya aman we kan? Enggak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa, cuman enggak usah namo Pak Adinia, namo Iya. itulah tadi we. Pak Hanif itu. Iya. Iya, alamatnya sebut ke Enggak usah alamatnya alamat. di Batu Marta mah itu ya, Batu Marta. Batu Marta ini kan luas. Macam itu nah. Oke. Oke lah Pak deh. Saya itu ya makasih banyak ya Pak deh sudah bantu nih nih. Ya, sama-sama Pla. Itu Pla, itu pengalaman pribadi autodidak baik itu. Sudah tuh dari baca-baca baik. Berarti Dari penjinoan saat jalan, bukan yang tertulis di teori yang sebenarnya di buku, bukan. Jangan ini, jangan salah. Ya ini cuman ngambil pendapat dari uang yang lama budidaya ikan, budidaya tanaman kangkung, cak itu nah. Iya.